Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan terkait materi lanjutan dari yang sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah sampai SMS itu apa ya, kemudian cara kerjanya, dan kemarin saya sedikit memperlihatkan Android Studio sebagai tools kita nanti untuk latihan praktikum bagaimana membuat sebuah aplikasi menggunakan Android. Nah, seperti itu. Toolsnya kita pakai Android Studio. Jadi saya minta seluruh mahasiswa sudah melakukan instalasi di komputernya masing-masing untuk tools Android Studio ini. Gitu ya. Android Studio versi berapa tidak masalah. Itu kan insya Allah masih sama, tools-toolsnya atau feature-featurenya masih sama. Gitu ya. Mungkin hanya sisi tampilan yang sedikit berbeda. Gitu. Android Studio saya pilih kenapa? Karena di dalamnya ada bisa ada emulatornya juga. Eclipse juga sebenarnya bisa. Gitu ya. Cuman yang familiar banyak digunakan yaitu Android Studio. Jadi silakan nanti kalian sudah terinstall dulu ya di komputer masing-masing untuk aplikasi Android Studio-nya ya. Seperti itu. Nah, pertemuan hari ini mungkin saya hanya tidak banyak materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin menampilkan ya sama seperti bahasa pemrograman lainnya ya. Itu lumrah seperti mencetak Hello World pertama kali seperti itu, dan mungkin nanti sedikit saya akan coba sampaikan seperti membuat form inputan gitu ya. Inputan sederhana ketika kita menginput teks kemudian menekan tombol, maka nanti akan muncul tampilan seperti itu. Jadi dua layar tampilan nanti. Oke, teman-teman sekalian, kita bisa coba mulai ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya sudah membuka Android Studio-nya seperti ini layarnya. Nah, untuk pertama kali melakukan pembuatan project baru pada Android Studio, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita membuat new project dulu melalui menu file, new, kita pilih new project, gitu kan. Nah, di sini akan muncul beberapa template yang bisa dipilih oleh kita ya, berbagai jenis template-nya seperti ini. Ada yang untuk maps gitu kan, ada yang full screen, ada yang kosong gitu kan, ada yang istilahnya navigatornya itu ada di bawah gitu kan, seperti itu. Ini untuk bagian tablet atau phone gitu atau HP. Sebenarnya ada juga yang membuat untuk Android TV ya, untuk perangkat gitu kan, untuk device lain gitu kan. Terus otomotif, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menggunakan template yaitu empty activity, sehingga kita akan membuat dari awal bagaimana sebuah aplikasi Android itu bisa bekerja, sehingga kita tahu awal prosesnya seperti apa. Ya, ini yang paling dasar sebenarnya. Oke, selanjutnya kita klik next. Ya, pada bagian ini, bagian configure your project ini, kita diminta untuk mengisi nama project kita apa. Ya, nama project kita apa. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, saya coba ingin membuat satu project, yaitu kita kasih nama saja first Android, silakan seperti itu. Gitu. Kemudian di package name-nya otomatis mengikuti nama name yang kita buat. Jadi ini adalah project-nya, project package untuk Android ketika kita mendesain sebuah project baru. Ini nanti yang biasanya kalau teman-teman kalian suka lihat di handphone itu suka ada com.apa. Nah, ini adalah istilahnya resource-nya, resource utamanya, gitu ya. Kemudian save location-nya, ini kita bisa lihat, saya letakkan di sini, ya. Silakan nanti teman-teman bisa pilih di mana saja letaknya, gitu ya. Kalau saya letaknya di sini di mobile, gitu ya. Sudah ada yang pertama saya buat, kemudian saya bikin baru lagi, gitu ya. Di sini nanti nama project pun, nama folder aplikasi folder project ini pun sama seperti namanya, misalnya seperti itu. Tapi untuk package name dan folder
directory project ini biasanya tanpa spasi, sehingga dia mengikuti otomatis. Kemudian di sini ada pilihan language-nya, bahasa pemrogramannya, ada Java, ada Kotlin. Sebenarnya Java, yang seperti saya bilang yang lalu, Java ini adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi, gitu ya, karena dia bisa multi platform dan hasilnya pun bisa di multi platform juga outputnya, gitu ya, bisa di web, bisa desktop, bisa mobile, gitu kan, bahkan bisa untuk server. Jadi Java ini adalah multi platform, gitu ya. Nah, Kotlin sendiri adalah pengembangan dari Java sebenarnya. Pengembangan dari Java. Kalau melihat bahasa pemrograman Kotlin tidak jauh berbeda dengan Java, mungkin hanya tag-tagnya saja yang sedikit berbeda. Nah, ini untuk kita membuat bahasa pemrograman, saya pilih Java. Kenapa Java? Karena saya lihat kalian kan sebelumnya sudah pernah belajar pemrograman satu ya. Pemrograman satu itu kan tentang uh, object oriented programming, tapi kebetulan di Mani Saleh menggunakan Java ya bahasa pemrogramannya, sehingga saya gunakan Java saja ya. Kemudian di sini ada minimum SDK, ada minimum operating system Android apa gitu ya. SDK itu software development kitnya, itu apa yang mau dipakai gitu kan. Kita biasanya pilih yang paling sedang atau paling minimum saja, seperti Jelly Bean gitu kan, karena kalau minimum saja bisa, biasanya nanti kedepannya tetap masih bisa digunakan. Atau pilih yang versi tengah-tengah juga boleh gitu ya. Tapi kita pakai versi yang paling bawah, yaitu Jelly Bean saja. Kemudian di sini ada keterangan your apps will run approximately 99,8% on device. Jadi bakal jalan secara baik di device. Kemudian kita klik finish saja. Ya, kita langsung klik finish. Nanti Android Studio akan membuat project baru, memproses project baru tersebut dan menampilkan. Memang pada tahapan ini agak sedikit lama karena ada beberapa bagian yang akan dibuat oleh Android Studio ini sendiri. Seperti itu. Kita tunggu saja beberapa saat. Di sini ada Gradle ini seperti library-nya ya, library dari si Android Studio ini. Nah, ini dia tampilannya. Ketika kita membuat satu project baru, maka tampilan project barunya langsung akan menampilkan kepada main activity. Main activity ini apa gitu kan? Main activity ini nanti adalah kelas ya. Ini adalah kelas ya. Kelas utama dari project kita atau dari aplikasi yang kita bikin. Ya, ini adalah project pertama. Lihat teman-teman, struktur penulisannya ini sama persis seperti pembuatan coding pada Java Android, Java desktop maupun Java web. Pasti seperti ini kelas-kelasnya ya. Itu di sini ada bagian import, kemudian ada public class, ada protected void gitu kan. Ini adalah bagian-bagian yang biasa kita lihat pada Java gitu ya. Karena memang persis ini seperti Java, hanya mungkin even function-functionnya saja yang nanti akan berbeda. Nah, main activity inilah yang nanti akan pertama kali ya dijalankan oleh si Android OS-nya gitu ya. Ini yang akan dibaca pertama kali. Apa saja sih yang ada di dalamnya? Ini yang nanti akan dijalankan seperti itu. Kemudian di sini ada manifest ya, di sebelah kiri dilihat ini ada folder manifest gitu ya. Kalau teman-teman buka di sini ya, ini nanti manifestasinya atau istilahnya apa ya, kumpulannya ada di sini semua nanti yang berhubungan dengan halaman-halaman yang ada di dalam proses di aplikasi Android kita. Kemudian ini ya, kemudian ada REST-nya. Di sini resource-nya itu REST itu ada resource. Jadi ada yang untuk layout. Kita nanti akan bermain layout, bermain tampilan pada Android Studio itu ada di bagian activity main. Nah, activity main ini nanti yang akan kita, nah tampilan kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ini adalah bagian dari tempat kita mendesain ya sebuah UI, user interface pada sebuah Android apps nantinya. Ya, ini adalah bagiannya seperti ini. Kemudian di sini ada map, gitu kan, ada value. Value itu nanti kita berhubungan dengan
istilahnya properti-properti untuk apa ya namanya, seperti tombol-tombol, text box gitu kan, text input dan lain sebagainya, itu akan bermain di sini gitu kan. Istilah propertinya di sini ya. Ini adalah gambaran sedikit tentang Android Studio. Kalau kita klik bagian activity main XML ini, XML ya, ini kita bisa melihat bagian-bagian tools-tools atau properti-properti yang kita bisa gunakan untuk mendesain sebuah tampilan. Sedangkan main activity ya hanya sebuah coding. Jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah kode, kita akan buatnya di sini semua ya, di main activity. Juga nanti mungkin akan kita buat sebuah kelas-kelas baru yang berisi, atau controller-controller baru yang akan berfungsi sebagai proses pada aplikasi Android kita, seperti itu. Nah, secara default atau secara settingan, ya, Android Studio ini ketika membuat satu project, maka dia akan langsung menampilkan sebuah tampilan seperti biasa kita pada Java, pada PHP, pada Visual Basic, C, gitu. Kita bisa membuat sebuah tampilan pertama kali itu Hello World, ya. Nah, di mana sih Hello World itu? Nah, Hello World itu ada pada bagian res ini ada resource ya. Resource ini nanti di bagian layout ada directory yang namanya directory layout. Tinggal diklik saja. Nanti di sini ada yang namanya activity main, ya. Gitu ya. Ini adalah yang tampilan pertama kalinya. Ya, kita buka. Nah, ini dia bentuk tampilan seperti ini yang tadi ya. Kita coba ini kita minimize saja supaya bisa terlihat seluruhnya. Ini juga. Nah, ini adalah bentuk tampilan dari Hello World. Di sini memunculkan dua tampilan. Sebelah kiri adalah view tampilan yang akan tampil pada yang bagian ini ya, yang akan tampil pada bagian pada device kita, Android device-nya. Kemudian yang sebelah kanan adalah blueprint. Kita nyebutnya adalah blueprint. Blueprint ini nanti yang tempat kita mendesain, gitu ya. Kita mendesain sesuatu itu kita menggunakan bagian blueprint ini. Ini bisa kita pilih salah satu, artinya gini, bisa kita tampilkan salah satu, kita menampilkan view saja, kita menampilkan blueprintnya saja, atau kita menampilkan keduanya seperti ini, gitu ya. Untuk membuat tampilan salah satu tadi, kita bisa pilih bagian sini. Nah, namanya select design surface. Jadi ini kita pilih, kita mau desain dan blueprint. Ya, ini adalah desain yang putih, blueprint adalah yang biru, atau kita mau menampilkan blueprintnya saja, gitu ya. Kalau blueprintnya saja ya kita tempat mendesain. Kalau seperti di Dreamweaver, kalau kita membuat sebuah desain web, itu pasti akan tampilannya seperti ini, gitu ya. Tampilannya istilahnya acak-acakan atau tidak begitu bagus. Tapi ketika kita melihat desain sesungguhnya seperti ini adalah tampilan yang nanti akan tampil. Kalau di PHP mungkin tampilannya bisa terlihat itu ketika di web browsernya, ya, seperti di Mozilla atau di Chrome, seperti itu. Jadi kita bisa pilih tampilan. Kita lagi posisi ingin mendesain ya kita bisa pilih blueprintnya. Kalau kita mau lihat tampilannya seperti apa sih nantinya, istilahnya previewnya, kita bisa pakai ini seperti ini ya. Atau kita mau nyaman, ya udah dua-duanya saja silahkan. Gitu ya. Ini bisa di sini. Ini adalah palette. Palette itu adalah sama seperti di NetBeans, yaitu beberapa elemen-elemen yang kita bisa gunakan dalam tampilan Android kita. Di sini ada teks, ya. Teks itu banyak, ada text view. Text view itu nanti fungsinya adalah untuk menampilkan saja, untuk menampilkan hasil input biasanya, gitu kan. Jadi output dari sebuah inputan. Ada plain text, ya. Plain text itu nanti kita bisa membuat sebuah teks inputan. Teks inputan yang standar seperti kita membuat sebuah form, input nama, input tanggal lahir, input misalkan jenis kelamin, alamat dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan plain text. Ada juga menggunakan password, ya. Password ini nanti alfanumerik kalau yang versi ini, ya. Jadi kita bisa masukkan passwordnya kombinasi, gitu ya, huruf, angka, simbol dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada lagi password tapi khusus yang numerik saja, gitu ya. Ada email, kita juga bisa menambahkan email. Jadi ini berbagai macam elemen-elemen sebuah tampilan pada Android nantinya, ya. Ada button. Button juga banyak. Ada yang button biasa, tombol seperti biasa, misalnya tombol simpan, tombol kirim, tombol oke, mulai dan lain sebagainya.
ada yang bentuknya seperti button tapi ada gambarnya, ada logonya, icon seperti itu bisa. Kemudian ada kalau di ini chip group ya, seperti apa ya? Kalau kita di handphone itu sekarang modelnya adalah model ini biasanya yang pertama kali menerapkan itu ada di iOS ya, model-model seperti ini iOS. Jadi kalau klik dia bergeser kanan kiri, on off seperti itu. Itu ya. Kemudian ada model checkbox seperti biasa. Kalau kita membuat checklist, ada radio button, radio group itu sama, toggle button dan lain sebagainya. Ini ada ya. Kemudian ada widget, ada kalau kita menampilkan image, kita menampilkan kalender, kita menampilkan progress bar itu seperti itu. Banyak ya. Ini palet, ini adalah elemennya. Kita membuat sebuah elemen ada di sini. Kemudian di bagian atas adalah kita mengatur tampilan-tampilan pada saat kita akan mendesain sebuah apps Android gitu ya. Ini kita bisa lihat ini all constraint berarti kita menampilkan semuanya, ada margin dan lain sebagainya kita tampilkan. Kalau ini nanti ada disable auto connection to parent, artinya apa? Kalau kita membuat sebuah halaman, misalkan kita dalam sebuah aplikasi kita membuat 3 halaman. Halaman pertama halaman utama, halaman kedua adalah halaman hasil inputan, misalkan halaman ketiga adalah misalkan contributionnya siapa saja misalkan. Nah, halaman satu itu sebagai halaman main berarti dia tanpa koneksi. Jadi dia berdiri sendiri gitu kan. Tapi kalau halaman 2 dan halaman 3 mungkin dia terkoneksi dengan halaman utama. Maka nanti pada halaman kedua dan ketiga dia harus diaktifkan yang namanya auto connectionnya to parent. Jadi dia otomatis connect kepada halaman utama gitu ya. Seperti itu. Kemudian sebelah kanan ini adalah atribut dalam sebuah elemen. Jadi contoh ketika kita membuat suatu button, maka atribut button itu apa saja? Ini ada di sini semua. Ya, mulai jenis huruf, warna, background ya. Kemudian aksi pada button itu apa, gitu kan? Misalnya kalau tombol kirim itu aksinya mengirim kemana sih? Melakukan proses apa sih? Nah, ini ada di sini semua. Oke, ini tampilnya banyak sekali gitu ya. Sama seperti kita mendesain sebuah Java desktop, biasanya seperti ini ya tampilannya. Gitu ya. Nah, pada project pertama kita, kalau kita lihat di sini itu teman-teman bisa melihat, saya lebih senang menggunakan blueprint saja. Ya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa sudah muncul kata pertama yaitu hello world. Ya, hello world sudah otomatis muncul pertama kali, gitu ya. Nah, di hello world ini teman-teman bisa contoh kita klik ya di sini, di sebelah kanannya pasti akan langsung berubah, ya, akan langsung berubah bahwa teksnya di sini adalah hello world. Jadi kalau teman-teman ingin merubah isi teksnya, tinggal ganti aja di sini, ya, tinggal diganti. Kemudian di bagian bawah ada layoutnya. Layout ini adalah menentukan posisinya, margin top, left, right, dan buttonnya. Gitu. Kalau ini posisinya 0 semua, berarti nanti dia bisa maksimal. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini tampilannya, gitu ya. Kemudian ada ini teksnya bisa berubah di sini. Ini yang umum, bagian yang umum. Kemudian di sini ada font family-nya. Kalau teman-teman silahkan kalian misalkan tertarik dengan font yang lain, ya tinggal dirubah saja fontnya. Misalkan monoscape, monospace itu seperti apa sih? Ini kan tidak terlihat nih. Nah, kalian bisa pakai yang model desain dan blueprint. Nanti kelihatan tulisannya seperti apa, gitu ya. Oh, monospace itu seperti ini bentuk tulisannya, gitu kan? Atau misalkan teman-teman tertarik dengan jenis huruf lain, ya tinggal dirubah saja. Kursif seperti apa? Oh, kursif seperti ini misalkan. Atau yang lainnya, misalnya casual seperti apa? Nah, seperti ini misalkan kita rubah. Kemudian di sini ada typeface-nya. Kita mau pakai normal, sans serif, monoserif. Ini adalah tampilannya ya. Kita pakai ini boleh seperti ini. Kemudian ukurannya pun bisa kita rubah. Contoh kita mau merubah ke ukuran 24. Gitu ya. Jadi ukurannya besar atau misalnya 36. Seperti ini, gitu kan, hello world, itu kan bisa. Kemudian di sini juga bisa warnanya mau kita rubah, misalkan saya warna biru saja, misalkan boleh, silakan dirubah ke warna biru seperti ini. Kita klik dulu pada bagian ininya, gitu kan.
Kemudian nanti kita pilih ke ini warna putih, kita rubah ke warna, misalkan di sini juga ada tuh pilihan warnanya yang eh, sesuai dengan yang kita mau, seperti ini misalkan. Oke, itu nanti dia warnanya biru, tulisannya tebal, misalkan teksnya ada bold, ada italic, ada apa, capital semua gitu kan. Kalau capital semua ya nanti dia hello world-nya capital. Kalau miring ya miring semua. Kalau tebal, tebal seperti ini ya. Ini banyak sekali nanti ya. Backgroundnya kalau mau dibuat background juga boleh. Misalkan backgroundnya saya maunya warna lain, misalkan seperti itu, bisa silahkan. Misalkan seperti ini. Kalau ini pakai color picker ya, silahkan. Kalau parkirnya kalau mau, misalkan saya mau kayak warna ini, gitu kan, abu-abu seperti ini. Oke, gitu kan, ya sudah. Kita pilih di sini. Nah, dia akan berubah warnanya seperti ini ya. Di sini banyak pilihannya seperti ini ya. Ini adalah properti atribut dari sebuah elemen. Nah, itu ya, properti atribut dari sebuah elemen. Jadi ini adalah tampilannya, nanti kurang lebih tampilan yang akan muncul di layar Android kita ya seperti ini gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau melakukan perubahan ukuran tampilan, boleh seperti ini. Tinggal diklik bagian yang sudut kanan kiri, itu adalah posisi untuk merubah eh, luas atau lebarnya tampilan seperti itu. Nah, ada dua cara, cara kita mau menjalankan aplikasi ini di dalam apa, Android gitu ya. Ada dua cara. Yang satu, kita menggunakan device yang kita miliki, yang kita koneksikan ke dalam apa, ke komputer kita menggunakan kabel data gitu kan. Atau kita menggunakan yang namanya Android emulator. Android emulator yang sudah tersedia di Android Studio library-nya. Android emulator itu dia menggunakan AVD gitu ya. AVD ini adalah salah satu Android emulator pada Android Studio, terus Android Studio. Kalau teman-teman menggunakan device-nya, ini bisa langsung dicolokkan, dikoneksikan dengan komputer teman sekalian, gitu kan. Komputer kalian koneksikan, nanti kalau sudah driver dari uh, handphone Android kalian terpakai, maka nanti di sininya akan muncul pilihan Android kalian apa, seperti itu, ya. Itu. Nah, ini karena di sini saya menggunakan Android emulator ADV yang saya sudah install, jadi saya lebih menggunakan Android emulator saja, tidak menggunakan device gitu ya. Memang ketika kita menggunakan Android emulator, resource komputer yang kita miliki itu cukup terkuras banyak gitu ya, cukup terkuras banyak memorinya dan lain sebagainya, sehingga memang agak sedikit membebani gitu ya. Cuman itu pilihan gitu ya. Kalau kalian mau menggunakan handphone kalian ya boleh. Kalau menggunakan handphone, nanti aplikasi yang kita buat atau tampilan yang kita buat di Android Studio akan terinstall dulu ke dalam handphone kita. Di handphone sudah terinstall, baru nanti akan bisa kita lihat. Sama sebenarnya cara kerjanya pada Android emulator juga demikian. Dia akan melakukan sebuah emulator itu seperti tempat kita menjalankan OS lain di dalam OS gitu kan. Oke, ini kita lihat ya. Kita lihat tampilan Hello World-nya seperti apa sih, itu yang sudah kita buat seperti ini. Benar nggak tampilannya mengikuti tampilan yang sebelah kiri ini, gitu ya. Mestinya kan tampilannya mengikuti tampilan yang sebelah kiri ini kan. Oke, kalau saya menggunakan AVD ini, saya langsung saja jalankan seperti ini. Iya, nanti otomatis terinstall default, istilahnya default device-nya ya, virtual device-nya gitu kan. Android virtual device gitu. Di sini akan proses. Nah, ini dia. Ada yang kayak ini. Oke, ini lagi menjalankan. Ini Gradle ini nanti yang berfungsi sebagai salah satu yaitu tadi library dari sebuah Android Studio. Ini kita abaikan saja. Tuh, kemudian dia lagi sedang lihat di bawahnya waiting for all target device to come online. Jadi dia lagi, nah ini
gitu ya, dia akan berjalan. Ya, seperti kita menyalakan handphone Android kita yang pertama kali gitu kan. Jadi dia akan berjalan seperti biasa. Gitu. Kita tunggu beberapa saat. Maaf, saya cek dulu apakah. Ya, ini kita lihat. Dia berjalan, sedang memproses. Gitu kan. Kita lihat. Dia sedang memproses. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam OS-nya. Nanti setelah masuk ke dalam OS ini, dia akan melakukan instalasi aplikasi atau project yang sudah kita buat di Android Studio ini. Karena kita membuat Hello World, dia akan melakukan tampilan instalasi untuk istilahnya aplikasi yang kita buat ini. Gitu. Sesuai nama aplikasi itu akan sesuai dengan nama project yang kita buat di Android Studio. Contoh pada kasus ini Android Studio kita namakan projectnya adalah ini First Android. Maka nanti nama aplikasi yang muncul di handphone kita, yang terinstal di handphone kita ya namanya First Android, gitu ya. Nah ini dia, lihat Hello World-nya ya, tampilannya seperti ini. Hello World-nya sama persis seperti apa yang kita buat, betul? Nah di sini juga ada nama aplikasinya adalah First Android. Kalau kita back, gitu ya, kita keluar ke halaman sebelumnya. Di mana sih letaknya ya? Ada di kalau di sini di Android ini ada di bagian. Nah, di sini ada namanya First Android, gitu ya. Dia akan ada di sini First Android, tinggal kita klik, gitu ya. Nanti dia akan memunculkan ya Hello World yang kita punya tadi itu. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ya, Hello World, gitu kan dia langsung muncul seperti ini, gitu. Ini muncul tampilannya seperti ini persis, gitu kan. Terus gimana kalau kita mau melakukan editing? Apakah kita harus menutup emulatornya kemudian jalan lagi atau seperti apa gitu ya? Jadi begini, di Android Studio ini emulator tetap aktif. Kita melakukan perubahan pada desain aplikasi project Android kita, itu tidak masalah gitu ya. Nanti kemudian kita akan running lagi. Nah, runningnya itu nanti akan menggunakan ini. Contoh, kita akan merubah jenis hurufnya, gitu kan? Kita rubah. Ya udah kita klik saja pada bagian desain ini, bagian blueprint, sorry, pada bagian blueprint kita rubah. Misalkan kita mau rubah hurufnya menjadi monospace seperti ini, gitu kan? Nah, dia akan tulisannya Hello World-nya seperti ini, akan berubah, gitu kan? Kemudian warnanya mau kita ganti, misalkan jadinya hijau seperti ini, misalkan. Itu kemudian backgroundnya kita nggak mau pakai, misalkan backgroundnya kita mau kosongkan, kita delete saja, gitu kan, jadinya putih seperti ini juga bisa, gitu ya. Dari sini kemudian tampilannya kan masih seperti ini nih, ini mau berubah menjadi seperti ini, bagaimana caranya? Kalau di Android Studio ada yang namanya bagian ini ya, di bagian atas toolbar itu ada Apply Change and Restart Activity. Jadi ketika kita klik ini, maka nanti Android Studio itu akan melakukan proses reinstall aplikasi gitu ya. Kalau dia biasanya perubahannya tidak signifikan, biasanya langsung tampil. Tapi kalau perubahannya signifikan, maka dia nanti akan melakukan apa istilahnya instalasi kembali. Nah, kalau di sini ada keterangan success operation success. Berarti dia akan berubah nih, lihat perubahannya. Langsung berubah seperti ini kan. Gitu. Nah, ini sama ketika kita back ke halaman depan, halaman home-nya handphone kita, Android kita. Nah, gitu. Ketika kita buka lagi, gitu kan. Ketika kita buka lagi first Android-nya ini, gitu kan. Nanti dia akan langsung muncul tampilan yang sudah kita rubah. Ya. Jadi kalau sudah membuka Android emulator nggak perlu tutup buka, gitu ya. Kita tetap bisa langsung menggunakannya, gitu ya. Kita bisa langsung lihat hasilnya seperti apa. Gitu. Nah, ini adalah hasil kita pada hari ini kita membuat ya pertama kali ya bermain dengan Android emulator, dengan Android Studio. Kita melihat apa saja sih yang ada di dalam Android Studio, gitu kan, mulai dari bagian projectnya apa saja, gitu ya.
Jadi dalam satu project itu pasti akan terbentuk ini, bagian-bagian ini akan terbentuk, ya. Bagian ini akan terbentuk semuanya. Manifest, Java, gitu kan. REST itu adalah resource-nya. Ini berhubungan dengan desain kita, gitu, ya. Gitu. Nah, ini pasti akan terbentuk keseluruhannya, gitu ya. Ada main, ya, main activity ini apa, seperti apa, ini ada di sini semuanya. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau tadi kita membuat hello world, tampilannya seperti ini, gitu ya. Atau kita mau menambahkan sesuatu pada desain kita, ya boleh kita tambahkan saja di sininya, gitu ya. Kita tambahkan saja di sini apa kita mau tambahkan. Contoh, saya mau menambahkan sebuah text view, ya. Ini kan text view nih, ya. Kita tambahkan juga sebuah text view baru. Contohnya seperti ini. Misalkan kita bikin di sini. Oke, kita bikin misalkan isinya adalah text view-nya misalkan Assalamualaikum, misalkan itu. Assalamualaikum, gitu kan, seperti itu misalkan. Terus kita mau tentukan, nah ini kita bisa klik drag, gitu kan, menyesuaikan posisinya yang mana yang bagus. Kemudian kita mau bermain dengan ukuran fontnya, ya sudah kita rubah saja ukuran fontnya. Misalkan jenis hurufnya kita mau pakai yang lain, misalkan seperti ini small caps, atau kita mau membuat kursif, gitu ya, seperti ini, gitu, dengan ukuran yang uh, lebih sedikit kecil seperti ini mungkin. Nah, dia akan seperti ini, ya. Warnanya dan lain sebagainya kalian bisa melakukan pemilihan. Misalkan warnanya merah, coklat seperti ini, gitu kan. Oke. Nah, tulisannya bold misalkan, miring seperti ini, ya. Terus hello world-nya kita nggak pakai miring misalkan, seperti ini saja. Oke. Nah, ini kita bisa rapikan. Kita bisa posisikan di posisi center misalkan seperti ini. Oke, selesai kita membuatnya. Itu kita bisa besarkan, bisa kecilkan seperti ini. Nah, boleh kita tampilkan, ya. Cara menampilkannya seperti ini. Klik, ya, restart tadi, ya. Apply, kita menampilkan perubahan yang kita rubah itu seperti apa. Nah, di sini kita lihat lagi jalan. Nah, di sini ada, kalau kita mau lihat apa saja sih yang dilakukan sama si Android Studio untuk menampilkan ke emulator, ini bisa kita lihat. Kalau ada permasalahan dengan, nah seperti ini, ada pilihan, ya. Session app change were not apply, add variable does not support value initialization. Dia diminta untuk apa? Untuk reinstall dan restart aplikasinya, gitu ya. Ini wajar, mungkin karena ada elemen baru yang ditambahkan di luar elemen yang sebelumnya. Ini wajar, maka kita bisa langsung aja klik ini, reinstall and restart app. Ini kita nanti si Android Studio-nya akan menampilkan seperti ini, do you want to terminate the process app. Jadi dia minta apakah, karena kita sedang membuka tampilannya, ya, sedang membuka tampilannya, dia minta mau ditutup, gitu ya. Kita tinggal klik aja terminate. Dia akan meng-close semua aplikasi yang sudah terinstall sebelumnya, yang sedang terbuka, kemudian dia akan memproses lagi. Nah, akan memunculkan application success, gitu ya. Nah, kita buka lagi. Nah, assalamualaikum bagian atas. Kenapa bisa beda dari sini? Karena kita belum mengatur dia pada posisi yang sesuai. Posisi yang sesuai ini nanti akan bermain di sini. Di sini kan ada yang namanya tadi saya bilang. Nah, ininya posisinya di mana? Marginnya di mana? Kita bisa tentukan. Kalau tadi kan marginnya belum ada, bottomnya juga belum ada. Nah, kalau kayak gini kita sudah bisa membuat marginnya, yaitu jaraknya ada 286 pixel ini, gitu ya. Kemudian jarak bawahnya 17, seperti itu. Nah, ini coba kita lihat lagi. Kalau tadi tampilannya seperti ini, assalamualaikum di paling atas karena kita tidak menentukan margin topnya, gitu ya. Kemudian margin bawahnya yang menghubungkan antara satu label dengan label yang lainnya, satu text view, gitu ya. Kemudian kalau sudah, kita bisa langsung lihat lagi apply change-nya. Itu apakah nanti dia akan minta restart lagi atau cukup langsung saja ditampilkan. Gitu. Itu tergantung nanti Android-nya. Biasanya sih kalau terdapat settingan istilahnya atribut-atribut baru yang ditambahkan atau elemen-elemen baru yang ditambahkan, maka dia akan minta restart biasanya. Reinstall dan restart application.
Nah, seperti tadi muncul lagi kan restart. Jadi ada mendetek sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya, yang gitu, yang dia membutuhkan, karena di Android itu kan based on sama lah seperti aplikasi yang lainnya atau project yang lainnya, pasti ada file-file yang berpengaruh pada tampilan sama seperti itu. Nah ini, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hello ya, tampilannya seperti ini, langsung terlihat seperti ini ya. Oke, begini sekalian, kalau kita merubah jaraknya, misalkan bottomnya lebih tinggi dari, kalau sekarang kan kalau kita lihat terlalu dekat, misalkan kita mau agak di atas ini, boleh kita tinggal ubah bottomnya gitu kan, atau topnya kita turunkan atau bottomnya kita naikkan, misalkan seperti ini 32, atau kita bermain dengan topnya kita dekatkan gitu, misalkan seperti ini, atau 32 seperti ini, atau misalkan di 100 atau di 150, misalkan saja 150 seperti ini ya. Ini turunnya seperti ini ya. Ini pasti akan minta restart apps-nya lagi. Karena apa? Karena terjadi perubahan pada desain yang kita miliki. Artinya file yang ada di dalam sini, di dalam Android kita, berbeda dengan file yang semula ada gitu. Ini kita jalankan lagi, maka tampilannya akan berubah. Kita lihat, nah, passing sections, kita lihat ya, seperti apa posisinya, apakah dia berubah atau tidak. Nah, dia berubah ya, jaraknya agak tinggi. Ya, ini ya teman-teman, kita membuat sebuah tampilan baru gitu ya pada Android Studio kita, pada tampilan Android kita. Ini project pertama kita membuat Hello World, menambahkan teks dan lain sebagainya gitu ya. Nanti kita bisa menambahkan sebuah tombol ya, sebuah tombol itu kemana, menuju ke halaman lain atau bagaimana. Nah ini ada ya, ada caranya nanti, sehingga kita bisa menambahkan, memodifikasi tampilan Android kita seperti apa. Oke, ini yang saya coba pertama kali akan sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya mungkin saya akan kita melanjutkan apa yang tadi saya sebutkan, yaitu kita bisa membuat sebuah tombol ya, membuat sebuah tombol, yang tombol itu nanti akan memiliki action atau memiliki fungsi tertentu seperti itu gitu ya. Seperti apa caranya? Oke, kita lanjut saja pada halaman yang sama. Kita masih pada halaman yang sama gitu ya. Saya tidak akan menggunakan halaman lain saja, yang lain kita buat di halaman yang sama terlebih dahulu. Caranya adalah untuk menambahkan tombol atau button itu, kita bisa pilih ke palet sini, bagian palet sebelah kiri. Kalau tadi di minimize begini gitu kan, gitu ya, minimize seperti ini, kita ada di bagian sini palet ya. Project ada di bagian sini, itu palet ada di bagian sini ya. Sedangkan komponen tree itu adalah menampilkan apa saja sih komponen atau elemen yang terdapat di dalam desain Android kita ya, seperti itu. Oke, kita pada bagian palet, kita pilih button ya. Button yang kita gunakan adalah pilihan button ini. Button kita klik, kemudian kita drag ya, kita klik, kemudian kita drag kepada layar blueprint ya, kepada layar blueprint. Kita tunggu. Nah, ini dia buttonnya. Buttonnya langsung berubah seperti ini gitu ya. Nah di sini buttonnya nanti kita bisa tambahkan sesuatu yang kita inginkan, contoh gitu kan. Kalau di sini lihat ya, kalau kita tidak menentukan margin top dan margin buttonnya, maka nanti dia akan ada paling bawah gitu ya. Kalau tidak, kalau mau lihat hasil pertama kali, boleh kita langsung jalankan saja ini. Mungkin kalau biar tidak minta reinstall, kita back dulu ya, kita keluar dari tampilan yang ada di emulator Android gitu ya. Kemudian kita coba lihat seperti ini, dia cukup makan resource yang banyak. Komputer saya sedikit melambat. Nah ini kita buka di sini lagi, kita klik lagi apply change-nya, restart, kita tunggu di run. Ini kita bisa lihat ngapain saja sih dia sebenarnya ya. Dia ngapain saja sih, melakukan apa saja pada setiap proses apply dari sebuah project kita. Tuh, lihat, nah di sini lihat, karena kita menambahkan sebuah komponen baru, sebuah elemen baru, biasanya minta restart.
Itu ya. Coba kita restart saja. Kita lihat di sini minta terminate. Ya, kita tunggu sampai prosesnya operation success, maka dia akan langsung menampilkan. Nah, lihat, ketika kita menambahkan elemen atau menambahkan komponen button, tapi kita tidak menentukan margin top dan margin bottomnya, maka dia akan langsung pada posisi teratas, langsung menempatkan pada posisi teratas, gitu ya. Nah, bagaimana supaya dia pada posisi di bawahnya? Sama seperti yang tadi kita buat assalamualaikum ini, text view assalamualaikum, kita tentukan bottom margin dan top marginnya. Caranya kita klik di sini, kemudian kita klik pada buttonnya ya, komponen button, kita klik tambah, gitu ya. Buttonnya juga kita klik, gitu ya. Nanti dia akan menentukan posisinya seperti ini. Ini posisinya buttonnya, ya. Nah, propertinya, atributnya ada di sini, ya. Kita tinggal ganti teksnya apa sih yang mau ditampilkan pada button ini. Misalkan kita mau buat kata mulai yuk, gitu kan, misalkan seperti ini. Tuh, nanti dia akan membuat tombol seperti ini, mulai yuk, ya, seperti itu, ya. Ini tampilannya. Kalau teman-teman mau jalankan lagi ya boleh, kita lihat. Dia nanti akan membuat sebuah tampilan yang namanya mulai yuk. Jadi operasinya sukses. Nah, ini ada tombolan mulai yuk. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya hampir mirip ya, sama seperti tampilan yang pada tampilan desain di Android Studio-nya. Gitu. Oke, ini adalah kita membuat satu tombol, tapi kita belum bisa mengklik tombolnya karena tombolnya belum memiliki action atau belum memiliki event apapun, gitu ya. Sehingga tombol ini mesti kita tambahkan dulu eventnya apa supaya tombol ini bisa, atau menuju kemana tombol ini, supaya menuju ke halaman apa lagi tombol ini supaya bisa aksinya istilahnya jelas ke halaman mana, lanjutan daripada sistem Android kita akan menuju kemana aplikasinya, ya. Oke, sebentar.